Nama saya Sugiyo Waluyo dengan panggilan akrab Pak Subur. Saya lahir di kota Surabaya pada 17 Mei 1962. Berarti sekarang saya berusia 60 tahun. Saya dari lahir dan waktu masa kecil ada di Surabaya hingga saya sampai bersekolah sampai tamat SMA. Setelah itu saya bekerja menjadi personil wayang potehi dari tahun 1974. Jadi semasa SD saya sudah ikut main wayang potehi di Kelenteng Kampung Duku Surabaya. Nah, setelah itu saya menikah tahun 84. Dari tahun 1984 itu hingga sampai sekarang saya berdomisili di Sidoarjo. Saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saya bekerja sebagai pemain wayang potehi. Di situ ada tahapan. Yang pertama, saya menjadi asisten dalang. Terus meningkat menjadi penabuh atau pemukul tambur. Sampai berikutnya ke genderang, trompet, dan tahun 1994 saya mulai menjadi seorang dalang hingga sampai saat ini. Berarti kalau kita hitung ada 28 tahun saya berprofesi sebagai seorang dalang wayang potehi. Ciapuy, kurang ajar sekali kau si Jinpi. Kau ini termasuk orang di Ibu Besi, tidak takut mati. Berkali-kali aku ingin membuat Raja Mulisibin untuk membuat surat penaklukan. Selalu gagal karena dirimu selalu menghalang-halangi diriku. Agai Sobun, asal kau tahu saja, selama di sini ada aku si Jinpi, jangan harap kau bisa memaksa terhadap sang junjunganku untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginanmu. Ciapuy, sombong benar kau si Jinpi, kurang ajar. Lihat senjata itu, iya. Wayang potehi itu kalau kita lihat tulisan dengan suaranya potehi, jelas potehi itu bahasa Chinese. Kenapa dinamakan potehi? Apa artinya potehi? Po itu maksudnya kain, te itu maksudnya kantong, hi itu boleh dikatakan pertunjukan atau boneka. Kenapa wayang potehi selalu eksis di Jawa Timur dan di Jawa Tengah? Di Jawa Barat, lebih-lebih di Sumatera, di Kalimantan itu boleh dikata nggak ada. Karena kalau menurut saya sejarah potehi masuk ke Indonesia itu dulunya itu di Semarang, di Tanjung Mas. Itu aja dia via kapal, perahu. Nah, dari situ dia turun, akhirnya dia berkembang sampai ke Jawa Timur. Jadi pengembangan itu antara Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Adapun di Jawa Barat, Bandung, Jakarta itu bisa ada karena dari via mereka sendiri ada job di sana. Di Kalimantan pun di Banjarmasin saya juga pernah main di sana dulu sama almarhum Ong Ing Ting, sama Uing Gyoksan, itu pernah di sana. Jadi ya hal yang wajar kalau di sana itu kategori saya bilang nggak ada karena datangnya itu ke Semarang, berkembang ke Jawa Timur. Jadi nggak sempat sampai ke luar pulau. Wayang potehi itu bahasa Chinese ya, khususnya bahasa Hokkien, bukan bahasa Mandarin, itu bahasa Hokkien. Jadi potehi, po itu maksudnya kain seperti ini ya, po itu kain, te itu kantong. Jadi kain ini dibentuk seperti kayak kantong ini, kayak saku. Nah, hi itu boleh dibilang pertunjukan atau boneka. Makanya ada yang bilang boneka wayang kantong. Tuh. Jadi bentuknya akhirnya seperti ini. Ini kain dibentuk saku, terus diberikan kayak kepala gini. Jadi ini namanya potehi, wayang kantong dia bilangnya. Jadi seperti ini. Nah,
untuk memainkan ini wayang potehi, karena wayang potehi itu cara bermainnya dia nggak pakai stick. Kalau wayang kulit, wayang purwo itu dia cara bermainnya pakai stick. Tapi kalau untuk wayang potehi cara bermainnya kita cukup pakai jari jemari. Nah, jari jemari itu posisi jari apa yang akan kita gunakan? Nah, di sini jari telunjuk ini masuknya ke batang leher wayang ini. Kan ini ada lubang begini. Nah, jadi ini masuk ke sini kan. Nah, kalau ini udah masuk ke sini, tangan ini kita pentangkan yang lainnya. Ini ke kiri, yang 3 ke kanan. Nah, begini. Ini tangan jempol ke kiri, yang 3 ke sini. Nah, otomatis kalau kita mengangguk cukup jari telunjuk ini begini, jadi dia bisa mengangguk. Nah, untuk memainkan bagaimana supaya wayang itu seperti orang, tergantung kemampuan yang memainkan sendiri. Seperti kayak contohnya kita berjalan itu yang namanya potehi. Potehi itu menggambarkan orang Chinese. Nah, ya bisa dilihat. Kalau potehi itu begini jalannya. Ini menunjukkan panglima yang gagah. Kalau perempuan seperti ini, ya lain. Nah, dia nggak seperti itu jalannya. Jadi dia kak. Nah, jadi kayak halnya sosok manusia perempuan. Jadi kalau cowok, apalagi dia tokoh panglima, ya, kita jalannya seperti ini. Nah, kalau pembantu itu biasanya orangnya lucu, ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Kalau iya seperti pembantu. Jadi kalau adegan wayang itu mau duduk lah ya. Ini di sini ada kursi. Ya jalan seperti ini kalau mau duduk. Cukup begitu aja. Kalau dia mau tidur kadang-kadang suka malas-malasan begini. Dia bangun begini. Sambil duduk sambil ngobrol ya. Berdiri ya begitu dia. Ya sama semua. Jadi biasanya seperti itu. Jadi biasanya nggak langsung begini enggak. Biasanya kalau di foto itu dilihat dulu baru dia duduk. Biasanya seperti itu. Ya ini senjata ini caranya seperti ini. Ini lubang tangan sebelah kanan kita masukkanlah ini pedang. Tapi cuman ini supaya dia nggak merosot. Ini kita kasih sedikit kertas supaya dia tetap nggak goyang. Ya, kalau di sini ini kan lain. Nah, baru kita mainkan sesuai caranya tadi. Jari telunjuk ke sini, ke jempol ke sini, 3 jari ke sini. Ini. Ya. Nah, kita ya tergantung keahlian kepintarannya sang pemain bagaimana caranya. Ya, adegan kita perang nanti berakhir musuhnya itu mati karena tertusuk oleh ujung tombak. Triknya seperti ini.
hiau, ah. Nah, ini kita jorokin begini. Nah, jadi seakan-akan kalau dilihat dari sana seperti nembus, padahal dia enggak nembus. Nah, baru kita tarik, dia jatuh. Ada lagi contohnya seperti kayak gini triknya. Dia dipenggal kepalanya kan, dipenggal kepalanya. Kalau kepalanya putus kan gimana caranya? Nah, itu kita pakai akal. Nah, begini. Nah, ini begini. Kan kita harus cepat, sepintas kilas orang nggak ngira kalau ini udah di luar ya. Jadi begitu, dia tergelinding kepalanya, gitu. Ya macam-macam lah untuk bagaimana supaya penonton bisa tertarik. Dalang itu sendiri. Ya. Biasanya kalau ini seorang panglima ya, menghadap ke raja. Ini mama ini contohnya ini raja. Nah ini aja. Ini berhubung wayangnya baju raja nggak ada. Nah, ya kan ibaratnya taruhlah raja ini duduk gitu ya. Nah, duduk begini. Terus ini panglimanya. Dia kan Ja Kicau Bansui. Hamba yang bernama Si Jinkui datang menghadap sebelum memberikan laporan tidak lupa unjuk hormat ngocu Bansui Ban Bansui. Maksudnya itu dia mau menyampaikan salam supaya umurnya baginda itu puluhan ribu tahun. Ban itu cemban kan 10.000. Ya, jadi dia mendoakan. Ya. Bansui Ban Bansui. Jadi dia itu menyampaikan salam mendoakan supaya rajanya itu bisa hidup 10.000 tahun. Tiang gue ti có tao xin tao chui tê kỳ lọ mạng ngõ to chinh tiền kít tọc có thải tim thải bình bung hồ chi aku bernama Liu Kim Hua. Aku Liu Kim Hua ini adalah istri dari Tianghu, suamiku tercinta yang bernama ini Si Jinkui. Sekarang aku tinggal di ini lereng gunung Tingshan. Ditinggal Tianghu, suamiku coba untuk mengubah ini nasib. Katanya dia ingin mendaftarkan diri menjadi ini bala tentara. Ayo, kudoakan semoga Tianghu berhasil dalam meraih cita-citanya nanti loh. Baik, dengan sabar hati aku Liu Kim Hua menanti kedatangan Tianghu Si Jinkui. Ya. Di Pote itu ada beberapa macam tokoh. Di situ ada tokoh tua, ada tokoh muda, bahkan ada perempuan, anak kecil. Nah, setiap tokoh yang mau keluar itu biasanya dia menunjukkan karakter tokoh itu siapa. Contohnya kayak Raja Li Shibin. Begitu dia keluar duduk, ya, dia pasti mengatakan Hong Tio Usun Kok Tai Wing An. Nah, itu menunjukkan dia itu seorang Hong Te, seorang kaisar. Terus seperti panglima kayak Si Jinkui, ya. Hong I Pun Sui Cai Sang Tian Kau Pak Yong Li Pat Man Kun. Itu seorang panglima. Kalau saudagar Han Lai Wu Si Wu Qing Liang
sui ke tong jong jit kui hyong. Nah, dan seterusnya. Kalau suluk itu memang harus supaya tidak menghilangkan khas poteinya. Ya, seperti dia sedang berjalan, biasanya itu mambo cawa. Nah itu langsung ketika dalam bicara seperti itu, si pemukul musik sudah tahu, dia sudah bagaimana apa yang dia bunyikan. Seperti kayak ciapui, langsung dia tahu tak dujang, itu otomatis. Nanti contohnya seperti itu, menulis surat ya pit ya jinlai, itu menulis pit itu mau pit itu kan alat tulis, tagai kuangai, nah, itu dia menceritakan tagai kuangai. Jadi banyak itu pakem-pakemnya. Berarti kayak cow itu nada bicaranya itu kalau cepat bagaimana, kalau lambat bagaimana. Saya mau pergi ke mana gitu, ke pasar mama. Jauh, itu pasti pemukul musiknya nggak kenceng, selalu dia. Jadi, nah jalannya juga biasa. Tapi kalau saya mau pergi cepat, jauh, langsung otomatis dia juga tanggap. Jadi, gitu. Jadi tergantung kode dari sang dalangnya itu sendiri. Paisu itu mengeluarkan padewa. Di situ itu ada dewa panjang umur, ada dewa rezeki, dewa keturunan, dan ada 4. Nah itu maksudnya itu dia itu mendoakan melalui Dian Tuhan Yang Maha Esa, berikut sama Tua Sinbing. Tua Sinbing itu maksudnya tuan rumah, seperti di sini. Ini memang banyak, patung itu banyak, tapi Tua Sinbingnya siapa? Kalau di sini itu Makco Den Sang Singbo, artinya Makco itu nenek ya, nenek moyang. Makco itu nenek moyang. Den Sang Sengmo itu namanya. Nah itu Dewi. Dewi apa? Makco Den Sang Sengmo itu ternyata Dewi Samudra. Nah di sini biasanya dirayakannya itu bukan senjitnya, bukan ulang tahunnya, bukan kelahirannya, justru sengdiennya. Sengdiennya itu mencapai kesempurnaan. Jadi orang-orang kalau setingkat seperti dia tidak dibilang meninggalnya, mencapai kesempurnaan. Itu singdien namanya. Itu biasanya. Kalau di Sidoarjo sama Makco Den Sang Sengmo, tapi dia merayakannya itu kelahirannya di Sangwe Jisa tanggal 23 bulan 3. Jadi ada 2. Nah terus Paisu itu mendoakan ya, umpama sekarang hari ini yang ikut berpartisipasi, ikut merayakan Singdian Makco Den Sang Sengmo siapa? Nah itu didoakan supaya Bobi Ping'an panjang umur, banyak hoki, ya kan? Usahanya lancar, cita-cita tercapai, ya seputaran seperti itu aja. Jadi intinya kita garis bawahi 4 dewa itu sebagai menjembatani untuk mendoakan yang punya hajat hari ini. Dia minta kepada Tuhan Dian melalui Makco Den Sang Sengmo. Kalau di sini sebetulnya begini, sebetulnya kalau Potei itu orang nanggap Potei, biar dia datang nggak datang itu harus disebutkan. Mama sekarang Tan Ping An punya toko toko emas, mama alamatnya ini. Kebetulan hari nanggap, cuma dia nggak datang, dia nggak sembahyang, nggak datang, tidak membawa seperti kayak persembahan buah-buahan, kue, enggak. Itu tetap dibicarakan, dipaisukan. Anak-anak kadang-kadang itu dipikir, wah yang nanggap nggak datang, udah nggak usah paisu, nggak apa-apa. Sebetulnya itu harus, yang namanya punya hajat kan harus disebutkan, aturannya kan seperti itu. Kalau masalah angpau itu siswa atau debil siswa syaratnya, kalau ketika kita mendoakan dia biasanya ngasih
ngasih angpau. Cuman kita nggak target. Kalau di zaman sekarang itu minimal 50.000 itu syaratnya. Tapi ya nggak tentu, tergantung. Kata anak-anak tergantung hoki kita, rezeki kita. Seperti Hokbing kemarin di sini nangkap, dia punya toko emas Kencana yang ada di ini di Jombang. Dia datang ngasih 500.000. Kemarin tahun lalu malah memberi 1 juta. Ya kita terima. Mau ngasih 50.000 ya nggak apa-apa. Tapi dia kalau nggak ngasih, ya sebetulnya gimana ya? Dia udah datang di Paisyu. Kalau nggak ngasih itu kayaknya kurang afdol. Jadi cisoknya bagaimana, syaratnya bagaimana? Biasanya itu ada keluar seperti kayak apa ya namanya, Yaulo gitu ya, yang lelucon gitu. Ya dia memberitahu biasanya, karena berhubung sang waktu tidak mengizinkan, maka pertunjukan wayang potehi hari ini kita hentikan sampai di sini terlebih dahulu, dan cerita ini akan kita sambung pada nanti atau besok gitu. Itu minimal Paisya Hongdian Paisya Sinbing, minimal seperti itu. Jadi Pai Tuhan sama yang dipuja. Kadang-kadang kalau senior saya Cik Tiong itu Jia Sing Sing Holi Lang Wihu Keng Di Kinggo Paisya Sinbing kalau di kelenteng. Tapi kalau kita main di mall nggak boleh Paisya Sinbing, Paisya Hongdian Tuhan, karena di situ nggak ada patung. Jadi Paisya Hongdian bukan Paisya Sinbing. Tapi kalau di kelenteng Paisya Hongdian sama Sinbing, Tuhan sama yang dipuja. Minimal seperti itu. Ya kalau untuk potehi kita ada kerjasama gitu loh. Jadi ketika wayang keluar yang pertama itu namanya Suilanpe. Ketika wayang keluar kan nggak langsung duduk, biasanya di tengah. Itu misalnya Pokcing Bian Jinsun Kwan Jin Ming Zuan, itu seorang menteri. Itu biasanya bukan dalangnya, yang lainnya seperti asisten, seperti pemukul tambur, itu boleh. Jadi secara bergantian. Begitu kalau sudah duduk, baru tugasnya dalangnya. Kalau di potehi itu yang jelas, kalau wajah seperti si Jinku ini jelas positif, itu orang baik. Ini orang baik, positif ini. Muka jahat seperti ini udah positif, orang yang jahat. Ya, karakternya loreng seperti itu. Tapi ada juga seperti contohnya ini. Wajah seperti ini dia bukan jahat. Di toko pewayangan ini namanya Sikong. Sikong itu cucu daripada si Jinkui. Dia keturunan orang baik. Si Jinkui, si Tingsan, Sikong. Nah, kenapa ini saya bilang Sikong? Ini ada cirinya. Tanpa ada ini bukan Sikong. Ini ada cirinya. Jadi kayak semacam telapak tangan di sininya. Nah, ini juga gitu. Ini namanya Utikyong. Utikyong ini mukanya hitam, cuman orangnya baik. Keras, cuman jujur, baik dia. Ini Utikyong namanya. Padahal kalau orang yang nggak tahu dikira jahat dari motifnya. Tapi kalau ini positif, orang jahat. Jadi di wayang potehi itu belum tentu juga. Tergantung ceritanya itu bagaimana. Kalau ceritanya si Jinkui, ya, itu si Kong Wantong, nah, ini orang baik. Mukanya kenapa loreng Pak kalau yang itu baik? Ini, Ya. kalau ini mukanya loreng, itu sejarahnya dia itu ikut sama Yuan. Jadi di cerita si Jinkui itu ada namanya Panglima Yuan. Yuan itu dia itu naksir sama Wan Lewa. Wan Lewa itu kan menantunya si Jinkui. Wan Lewa itu istrinya si Tingsan. Kenapa ini kok gak mirip sama papanya? Sedangkan si Tingsan itu
mukanya tampan, Wanewa mukanya cantik. Kenapa dia kok hitam seperti ini? Karena dia itu gimana ya, nurun sama Yowan. Jadi Yowan itu sebetulnya cinta sama Wanewa, tapi Wanewanya itu nggak suka sama dia. Dia justru suka sama si Tingsan. Nah dari situ terpancing amarahnya si Yowan. Akhirnya nggak tahu kenapa, ini rahasia dari yang Maha Kuasa. Kenapa ini kok nggak mirip papanya? Justru mirip sama Yowan. Padahal Yowan itu nggak ikut andil, nggak pernah dia itu sampai bersetubuh sama Wanewa, enggak. Itu menentukan karakter wayang itu masing-masing dari suara. Nah biasa boleh dicontohkan Pak, Ya. ngomongnya gimana Pak? Seperti kayak suara perempuan itu kayaknya jelas ya, seperti yang saya tadi bicarakan ya. Kami bernama Liu Kim Hua. Nah, ini orang sudah tahu kalau ini perempuan ya. Lalu karakter seperti jahat seperti Gai Sobun, nah dia itu pasti keras suaranya. Ya puy, orang ajar kau sejinku berkali-kali menghalang-halangi diriku. Saat kini kau rasakan ini ujung senjata golku. Ku itu saat itu jahat. Kalau seperti ini seorang pemuda ini terpelajar biasanya. Misalnya namanya Puitik namanya. Aku bernama Puitik. Di sini aku Puitik tinggal di tempat perdusunan yang dinamakan adalah dusun Kue Kecung. Nah suaranya seperti itu, nggak nyentak, nggak kayak bencong gitu, ya biasa. Itu menunjukkan dia itu karakter orang baik, biasanya seperti itu. Nah, seperti ini sama. Botikyong ini suaranya keras kayak Gai Sobun, cuman di dalam cerita justru Botikyong ini orangnya baik. Dia nggak suka kebohongan, dia nggak suka kepalsuan. Jadi kalau ada apa-apa yang nggak benar, dia yang paling gamprat dulu. Suaranya keras, tapi hatinya baik. Ini kita kasih tahu, ini seorang panglima perempuan. Ketika dia ada di gedung sendiri, biasanya dia pakai kostum, pakai baju seperti ini. Ketika dia mau berangkat berperang, dia pakai ganti baju seorang panglima atau yang disebut baju cenka. Panggung Potehi itu kalau di istilah Potehi itu namanya pelo. Pela itu bahasa Indonesianya tunil. Jadi yang panggung kecilnya itu namanya tunil. Nah di situ biasanya pakai ornamen-ornamen, ukir-ukiran. Ada yang seperti pilarnya dua itu biasanya pasti dia itu ada ukiran naga. Minimal itu kalau nggak pakai ukir, dia pakai lukisan. Kadang-kadang lebih bagus lagi dia pakai diukir, pakai itu naga. Terus di depannya itu ada ornamen, itu ada liong, yaitu naga. Terus ada kadang-kadang di sampingnya itu ada harimau sama burung hong, seperti itu. Itu yang biasanya. Tapi kalau kita lihat KW yang pertama, KW 1 itu lebih bagus. Kalau semacam di Jombang ini termasuk boleh dibilang KW 2.
Tapi kalau yang KW1 itu tembus, ukirannya itu tembus sampai ke dalam. Jadi dia nggak, kalau seperti ini kan hanya dilihat dari depan aja, di sampingnya itu nggak ada. Tapi kalau yang KW1 itu penuh. Nah di situ ornamen ukir-ukirannya itu banyak sekali. Ada yang orang memanah, ada yang orang berperang, pasukan perang, ada kidang, nah, seperti itu. Itu cuma hanya ornamen. Terus warnanya cenderung merah. Kenapa? Panggung itu mestinya warnanya merah. Ya ada yang coklat ada. Sebetulnya nggak coklat. Dia itu pakai pelitur sebetulnya. Tapi kebanyakan dia itu pakai cenderung dominan merah. Kenapa dominan merah? Karena dia selaras dengan kelenteng. Kelenteng itu kan pasti ornamennya itu yang menonjol itu merah dan kuning, hijau. Merah lah yang paling menonjol. Nah, di situ timbul pertanyaan, kenapa kok harus merah? Karena kalau menurut orang Cina, merah itu menandakan kebahagiaan. Jadi makanya orang kalau mau bersembahyang di kelenteng itu biasanya kebanyakan orang yang mau meminta, ada maksud, orang susah. Saya kepingin ini, minta sebetulnya ke yang mulia. Padahal kalau menurut saya ya, itu sebetulnya salah. Patung baik Wan Kong, Kuan Im semua itu kita itu hanya mendoakan, gitu. Mendoakan. Jadi sifatnya kalau seperti orang Muslim ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi salah kaprah, dia justru meminta, minta sama Kongco, minta sama Makco. Sebetulnya mintanya tetap sama Dikong, Tuhan Yang Maha Esa kan di situ ada yang depan Tuhan, sebetulnya itu. Cuman gimana ya, kalau saya bilang saya kaprah, salah kaprah itu ceritanya. Jadi kembali panggung itu kenapa dominan merah? Dia selaras mengikuti warna kelenteng. Sebetulnya enggak, sebetulnya. Kalau yang namanya dalang ya di posisi dalang. Tapi lebih baiknya seorang dalang itu bisa menguasai seluruh alat musik yang ada di panggung Potehi itu sendiri. Jadi siapa tahu ketika kita main umpama di mana sampai hingga beberapa hari, bisa 1 bulan, 2 bulan, ada personil yang sakit, dia bisa double. Jadi aturan orang 5, dia bisa bertahan orang 4. Karena si dalangnya sendiri bisa, trompet yang sakit atau ada apa gitu, sehingga dia nggak bisa main. Nah, si dalangnya itu mundur, biasanya mundur, dia bisa nerompet gitu. Kalau ke tambur juga, jadi masih bisa orang 4. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi nggak fatal. Bila mana ada yang nggak main, jadi nggak fatal. Dalang tetap bisa. Saya mengetahui cerita-cerita itu yang pertama berdasarkan saya ikut dalang-dalang senior saya, seperti Pak Wardi Sesomo, itu yang sering saya ikuti. Di samping itu kita dulu pernah ikut sama almarhum Tiong Gyoksan, Tan Ing Ting, Tan Sing Chuan, itu banyak sekali. Nah dari situ kita mendengarkan, oh begini ceritanya. Lebih jelasnya lagi, mereka itu Potehi itu nggak bisa cerita tanpa buku. Biar Pak Tio juga tidak bisa, dia pakai berdasarkan buku. Kita bebas. Biasanya kalau sang asisten itu sebetulnya diwajibkan harus membaca buku. Kenapa harus begitu? Supaya dia tahu nanti apa yang harus dimainkan. Umpama adegan si Jinku ini naik kuda, dia harus peka mana kuda harus disiapkan, keluar wasiat apa, golok terbang, witu terbang, pedang terbang, itu harus disiapkan, tambang segala macam. Karena dia dari membaca itu sendiri, jadi dia tahu, oh nanti ini seperti ini, dengan durasi 2 jam
kira-kira seperti ini kira-kira. Nah, itu biasanya seperti itu. Wayang pun juga gitu. Kalau di Pote itu istilahnya itu ngepan, setting. Jadi dilihat, oh babak yang pertama ini, oh si Jin Kui ketemu Liu Qimbua. Si Jin Kui ada, Liu Qimbua belum ada. Itu sebetulnya kewajiban dari seorang asisten menyiapkan. Liu Qimbua itu apa? Oh cantik, dipilih yang cantik. Nah, terus apa? Dia itu anak panglima kek, atau dia orang desa gitu. Jadi karakter komiknya disesuaikan dengan pengambilan apa bentuk Potehi Ya, ya Pak ya. kadang-kadang salah, akhirnya sang dalang begitu dia masuk dikontrol. Oh ini si Jin Kui ada, ya toh, si Ting San ada, mama Wan Lewa ada. Oh ini kok nggak ada yang ini. Nah, jadi gitu. Kadang-kadang ada cuman nggak pas, jadi dia kurang kuat. Kok si Kong kok nggak ada cap tangan merahnya, kok asal muka hitam loreng gitu aja. Oh ini salah, bajunya kadang-kadang salah. Kenapa si Jin Kui kok dikasih baju hijau? Itu sudah mutlak salah. Si Jin Kui harus putih, baik dia pakaian kakun, pendekar, sampai dia menjadi seorang panglima, tetap dia itu putih. Jangan dirubah, itu salah. Kalau dirubah, resikonya nanti yang nonton protes kadang-kadang. Kalau itu bukan komik ya. Kalau komik itu kan biasanya buku bergambar kayak Kopinggo ya. Tapi kalau di Pote itu jauh, jadi salinan aja. Dari huruf Chinese diganti pakai huruf Indonesia. Itu namanya jauh-jauhan ya, salinan. Salinannya ada. Ini kebetulan kita di sini kan ceritanya minta Sun Gokong sama Jaksa Bau. Kita sediakan. Ada. Sementara ini saya bergabung di Fuoan di bawah pimpinan Pak Tony Harsono atau Tukoklai. Grup lain Fuoan ada, itu 5 Merpati yang dipimpin, yang diketahui sama kakak saya Pak Mujiono. Kalau dulu memang banyak. Dulu itu saya waktu masih muda ya, itu ada Hoklok Dian, itu ada. Terus Lam King Jun juga itu ada, yang dari Mojosari. Itu dulu. Berhubung semuanya sudah banyak yang meninggal, akhirnya putus. Jadi sekarang Potehi di Indonesia ini ya, yang saya ketahui 5 Merpati, Fuoan sama Jinwa. Yang saya ketahui seperti itu. Dulu sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu ya itu pernah mau diadakan sama Pak Tony. Pak Tony Harsono dia mau mengadakan paguyuban seni Potehi. Jadi mereka itu untuk umpama kita dapat job ya di mana, itu ada berapa persennya disisihkan. Setiap ada job siapa saja harus disisihkan ke orang yang dipercaya, satu-satunya Pak Tony Harsono. Karena apa? Tidak mungkin Pak Tony Harsono mau mengambil uang itu, dia orang kaya kok ya. Nah tujuannya apa? Dia bilang, bila mana ada anggota Potehi yang kesusahan atau yang sakit, nanti itu bisa Jibot membantu. Tapi waktu itu nggak berhasil karena ada Tio Gyoksan itu bilang, wah saya nggak perlu itu, saya jadi promotor, jadi dalang, ada apa-apa saya bisa ngatasin sendiri. Jadi akhirnya semuanya itu berjalan masing-masing, tidak mau dikoordinir. Hanya cuman rencana kita akan datang, itu mau diadakan silaturahmi ya istilahnya, tapi di dalamnya itu kita membahas masalah sekitaran urusan wayang Potehi. Bagaimana kita bisa tampil yang lebih bagus, ya kan? Supaya harga jualnya bisa tinggi. Gitu. Orang kalau mau beli barang kan lihat barangnya, kualitasnya bagaimana. Kalau cuma gitu-gitu orang nggak mau. Coba kalau penampilannya bagus, ini semacam kayak atraksi segala macam, wah,
mungkin bisa harga jualnya bisa tinggi. Nah itu nanti yang perlu dibahas. Nah nanti yang jadi wadah itu Pak Tony Harsono, karena saya rasa Pak Tony itu cocok. Dia itu selamanya tidak ada niat mengambil keuntungan dari wayang potehi. Rugi bisa, untung nggak bisa. Saya tahu sendiri itu. Lain dengan kita indikasi kita kan bekerja. Potehi mendapatkan hasil untuk mencukupi anak istri. Tapi kalau Pak Tony malah buang uang, dia udah ada punya toko emas kok, buat apa? Gitu. Terutama anak muda, ini maaf, suku Chinese ya. Karena apa? Itu kan kebudayaan dia sendiri. Sebetulnya perlu. Tapi faktanya nggak ada yang mau. Ya mungkin kenapa nggak mau? Sekarang apa yang nggak kalah sama HP? Koran saja kalah sama HP, wartel kalah, TV aja kalah kadang-kadang. Buat apa? Dia cenderung yang diumek sekarang handphone. Bahkan sebetulnya dari pihak kita Pak Tony memberikan fasilitas, siapa yang mau belajar silakan, tidak dipungut biaya. Ada di Ngudo itu, kalau ada yang mau dipelajari. Tapi mereka itu kayaknya nggak mau. Nah kita coba menggali, menelusuri, kenapa kok nggak mau? Ternyata kalau menurut saya dari jarak rumah, kalau mama orang Surabaya nggak mungkin dia latihan ke Ngudo, jangan lagi ke Ngudo, orang Mojokerto aja kejauhan. Nah, kenapa bisa? Iya, soalnya rata-rata pemain wayang potehi itu rumahnya dekat kelenteng. Dari situ dia seringnya nonton, tertarik, mau belajar. Memang saya akui, saya aja terlahir dari Kampung Duku kelenteng. Di Blitar rekan-rekan banyak sekali, di Telungagung di mana. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk menarik, jangan lagi belajar. Ngelihat aja kadang-kadang dia nggak suka. Kenapa kok nggak suka? Karena apa? Potehi itu ceritanya serial. Orang kalau nggak mengikuti dari awal, nggak bakalan tertarik. Paling-paling tertariknya lagi berantem. Wah, habis itu udah berlalu aja. Dari namanya saja sudah potehi, seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya po itu kain, te itu kantong, hi itu boneka atau pertunjukan. Jadi pertunjukan wayang kantong. Dan cara bermainnya beda sama wayang yang lainnya. Seperti kayak wayang kulit ya, kalau istilah orang Jawa bilang wayang purwo. Dia pakai stick. Kalau kita kan pakai jari jemari. Wayang golek pun bedanya seperti itu. Nah, wayang potehi itu fleksibel sifatnya. Kita toko ini ya, siap. Ini kalau dicopot bajunya, topinya dicopot, diganti, sudah lain. Tokonya itu jadi berubah. Tapi kalau wayang kulit nggak bisa. Janoko tetap Janoko, Bagong tetap Bagong, nggak bisa. Nah, uniknya potehi itu di situ. Iya memang. Dia wayang itu kan kayak bayangan gitu ya, maksudnya bayangan. Seperti wayang kulit itu kan yang dilihat aslinya kan bayangannya. Yang namanya pertunjukan kan segi dalangnya menghadap ke yang menonton. Tapi sekarang ini mana? Wayang kulit yang nonton di belakang. Nah, kalau potehi juga seperti itu. Potehi itu nyata kelihatan, nggak ada istilah bayangan, nggak ada. Wayang potehi cuma dia bukan bayangan ya, artinya yang itu kan bayangan. Nah, itu nggak tahu kenapa nggak ada boneka ya, boneka. Ayo nonton boneka potehi, nggak ada. Ayo nonton wayang potehi. Di mana-mana istilahnya seperti itu. Itu sudah gimana? Sudah salah kaprah atau gimana ya?